Attention please. Khusus video ini perlu diperhatikan setiap saya mengucapkan kata keluarga, maksudnya adalah rumah tangga. Karena di sini cakupannya kita sudah tidak membahas keluarga lagi, tapi rumah tangga. Sangat disayangkan kekeliruan tersebut disadarinya setelah video ini jadi. Mohon dimaklum ya. Oke, enjoy this video. Halo Sobat BPS, Sobat Sensus, Mitra Statistik. Kembali lagi bersama saya Bang Mistik, abang-abang Mitra Statistik. Sebelumnya saya mohon maaf kalau upload yang sekarang agak menyimpang dari prinsip awal saya. Tadinya saya ingin membahas materi ST 2023 ini runtut dari awal, jadi bertahap gitu, nggak lompat sini lompat situ. Cuman lihat respon dari penonton atau para petugas di wilayah saya juga, justru mereka lebih ingin saya membahas materi yang masih diragukan, yang masih banyak simpang siurnya atau perbedaan pendapatnya, atau masalah-masalah yang kemungkinan akan ditemui di lapangan. Salah satunya yang masih jadi perdebatan adalah untuk menambahkan keluarga baru itu sebenarnya masuk blok 5A atau blok 5B sih gitu. Contoh kasusnya seperti ini. Di satu rumah, salah satu anak Pak Tono bernama Dimas dan istrinya terpisah kepengurusan makan dan minumnya dengan orang tuanya. Sedangkan di prelis nama Dimas tidak ditemukan. Nah, harusnya di mana keluarga Dimas ditambahkan? Apakah di blok 5A atau di blok 5B? Saya tegaskan di awal ya, kalau ada keluarga baru yang merupakan pecahan dari keluarga induknya dan keluarga induknya tersebut masih ada di prelis, maka keluarga baru tersebut ditambahkan di blok 5A. Oke, kita langsung praktekkan aja di prelis supaya lebih mudah dipahami. Ya, di sini ya. Kolom 2 Tono dan Ani. Untuk keluarga Dimas kita tambahkan di halaman kosong di blok 5A. Tono dan Ani juga. Loh, namanya kan Dimas, kenapa ditulisnya Tono? Sabar, nanti saya jelaskan bertahap. Sekarang cukup ikuti aja dulu. Lanjut ke nomor 4, nomor urut bangunan tempat tinggal. Nah, di sini nomor urut bangunannya sama karena mereka satu rumah kan. Misalkan nomor 4. Di keluarga Dimas juga sama nomor 4. Sekarang kolom kelima. Keluarga Tono kode 1 atau ditemukan. Sedangkan di keluarga Dimas, nah bedanya di sini nih. Sedangkan untuk keluarga Dimas kasih tanda strip sebagai informasi bahwa keluarga ini sudah ada di prelis. Nah, maksud sudah ada di prelis ini adalah karena tadinya si Dimas itu ada kan waktu sensus penduduk 2020, cuman dia statusnya sebagai anak belum menikah. Sedangkan sekarang Dimas sudah menikah. Lanjut ke kolom 6. Keluarga Tono berkode 2 atau dalam 2 pengolahan. Sedangkan di keluarga Dimas berkode 1 atau 1 pengolahan. Lanjut ke kolom 7. Keluarga Tono misalkan nomor urutnya 6. Sedangkan keluarga Dimas 7 atau melanjutkan nomor urut dari keluarga Tono. Lanjut ke kolom 8, keluarga Tono berkode 3 atau kakak sekaligus rumah tangga. Sedangkan di keluarga Dimas berkode 2 atau kepala rumah tangga. Selanjutnya kolom 9, Tono nggak usah ditulis nama kepala rumah tangganya siapa, karena kalau kolom 8-nya berkode 3 sudah jelas bahwa dia itu kepala keluarga sekaligus kepala rumah tangga. Nah, bedanya di sini nih, karena di kolom 2 namanya Tono, sekarang sebutkan siapa kepala rumah tangganya, yaitu Dimas. Selanjutnya untuk kolom 10 sampai 16 tinggal kita tanyakan saja tuh mereka bertaninya di subsektor apa aja. Tapi nanyainnya jangan kayak gitu ya. Pak, Bapak usaha pertaniannya di subsektor apa aja? Gak akan ngerti mereka. Bukan maksud merendahkan ya, tapi rata-rata kalau petani pendidikannya kan gak tinggi ya. Apalagi kalau di daerah perkampungan gitu. Lain halnya kalau di daerah perkotaan yang notabene pendidikan itu udah wajib. Bahkan petani juga sampai kuliah ambil jurusan pertanian, sampai bergelar SPT misalkan, Sarjana Pertanian gitu. Ya intinya gitu ya, disesuaikan aja sama respondennya. Kalau respondennya nggak pernah makan bangku sekolahan, ya kita ngomongnya juga jangan ketinggian. Nggak akan nyambung nanti ngobrolnya, karena si respondennya nggak akan nangkep maksud dari pertanyaan kita. Sederhana aja lah, misalkan kayak gini. Pak, Bapak bertani nanam apa aja? Nah, dengan pertanyaan itu, kita pasti dapat beberapa jawaban dari kolom yang mau kita isi. Nanti sama tuh untuk peternakannya juga, tanyain, Bapak melihara apa aja ya? Jangan lupa tanyakan juga Bapak punya niatan menjual atau enggak gitu. Karena yang masuk di kolom 10 sampai 16 hanya yang akan dijual atau biasa dijual.
gitu, atau ditukar juga ya. Udah ya, nanti saya buatkan video khusus, nanti saya jelaskan lebih dalam lagi tentang kolom 10 sampai 16 ini. Sekarang kita kembali lagi ke permasalahan Pak Tono dan Dimas. Misalkan Pak Tono hanya menanam padi di sawah, jadi kita kasih kode 1. Di kolom 10 yang lainnya kita kasih tanda strip. Sedangkan Dimas tidak usaha di bidang pertanian karena dia bekerja sebagai karyawan minimarket misalkan. Jadi kita kasih tanda strip semua. Terus kita lihat rambu-rambunya lagi ya untuk pengisian kolom 17 sampai 19. Untuk pengisian kolom 17 sampai 19 hanya jika kolom 10 sampai 16 ada yang berkode 1. Di kasus ini kan yang ada kode 1-nya hanya keluarga Pak Tono, sedangkan Dimas strip semua. Selanjutnya kolom 17 subsektor utama. Ini maksudnya nilai produksi terbanyak dari ketujuh subsektor yang kita tanyakan tadi. Karena tadi Pak Tono usaha pertaniannya hanya dari padi atau tanaman pangan, jadi di sini kita isikan 1. Bang, dari mana tuh angka 1? Kita lihat dari kode di bawah ini. Ada kan tuh? 1. Tanaman pangan, 2. Hortikultura, 3. Perkebunan, 4. Peternakan, 5. Perikanan, 6. Kehutanan, dan 7. Jasa pertanian. Bang, bagaimana kalau kolom 10 sampai 16 kode 1-nya ada 2? Misalkan, di tanaman pangan ada, di peternakan juga ada. Ya kita pilih aja mana yang nilai produksinya paling tinggi. Kalau tanaman pangan nilai produksinya paling tinggi ya kodenya 1. Kalau misalkan peternakan justru yang paling tinggi ya kodenya 4. Pilih salah satu aja ya. Terus lanjut ke kolom 18, jumlah anggota rumah tangga yang memelihara atau menguasai atau melakukan kegiatan pertanian. Ceritanya di sini hanya Pak Tono yang bertani, sedangkan Ani hanya fokus sebagai ibu rumah tangga. Jadi, tuliskan 1 karena hanya 1 orang yang bertani di keluarga Pak Tono. Terakhir kolom 19, isikan nomor urut rumah tangga usaha pertanian. Kita kasih nomor urut rumah tangga usaha pertanian, misalkan 3. Karena sudah ada 2 rumah tangga pertanian sebelumnya, misalkan kayak gitu. Bang, lalu bagaimana untuk kolom 17 sampai 19 di keluarga Dimas? Ya kita kosongkan aja. Karena di kolom 10 sampai 16-nya di keluarga Dimas kan kosong gitu. Jadi gitu ya, dikosongkan aja untuk keluarga Dimas. Gitu teman-teman. Semoga dapat dipahami ya. Benar-benar Bang, kalau keluarga baru masuknya ke blok 5A, jadi blok 5B buat apa? Oh, kalau blok 5B khusus untuk keluarga pindahan atau keluarga yang terlewat cacah saat pendataan sebelumnya. Dan tidak terkait dengan keluarga yang ada di prelis atau di blok 5A. Nanti saya bahas deh di video selanjutnya, oke? Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang nunggu-nunggu kelanjutan dari video sebelumnya. Kalem aja, runtutan video tersebut akan saya bereskan. Oke? Kayaknya cukup ya? Oke, kita cukupkan sekian pembahasan kali ini. See you next time in the next video. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself.